Halo semuanya, kembali lagi di fansalektronik.com dan selamat menonton. Video kali ini kita akan membahas seputar Arduino, di mana kita akan membahas tentang sensor flow meter, water flow meter lebih tepatnya, di mana sensor ini sangat bermanfaat untuk kalian project-project yang menggunakan bahan air ya, untuk mengukur debit air atau untuk mungkin seperti pom bensin mini atau dan lain-lain. Seperti bisa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakannya ya. Jadi teman-teman bagaimana cara memprogramnya, kemudian bagaimana cara mengkalkulasinya menjadi liter. Nah, seperti itu. Dari liter nanti berapa dari liter dikalkulasi ke kubik. Nah, bisa nanti keluar harga dan lain-lain. Tapi mungkin saya hanya sampai di bagaimana cara per liternya aja. Nanti kalian bisa contoh dan kembangkan sendiri tentunya ya. Oke, kita langsung saja bagaimana cara menggunakan sensor ini. Tentunya sensor ini dihubungkan ke Arduino ya. Nah, ini ada 3 pin di mana ada warna kuning, hitam, dan merah ya. Jadi di sini ada sensor datanya. Datanya ini harus dibaca menggunakan interrupt. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pemrograman. Oke, langsung saja mari kita masuk ke pemrogramannya. Oke, kita. Oke, semuanya kembali lagi. Ini kita udah masuk dan kemudian kita akan buka dulu programnya. Di sini saya udah kapan hari udah bikin ya. Ini programnya untuk teman saya. Jadi di sini saya udah bikin, dimana kita akan memprogramnya sederhana aja. Nah, untuk mengakses sebuah, kita akan contoh ini, saya buka buat dua aja gini ya. Jadi kita akan contoh seperti ini. Ini sebenarnya bukan kopas ya saya ya, karena memang daripada lama kita akan ambil dari beberapa sampel dari program ini, dimana kita akan membutuhkan valve-nya tentunya. Kemudian kita akan membutuhkan, karena ini rangkaiannya rangkaian teman saya, jadi ini saya bikinkan punya teman saya. Kalian bisa manfaatkan ini. Jadi kalau bukan, saya akan memanfaatkan ini lebih tepatnya. Ini apa ya, sorry, ada gangguan dari WA tadi. Liter, ini pulsa kubik float monitoring. Oke, kita akan kopas ini juga semua. Jadi di sini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk set pulsanya di sini kita taruh seperti ini. Kemudian serial monitoringnya aja. Kok valve sih? Salah ya, bukan valve ya, yang sensor ya. Sensor bukan valve. Ini lebih tepatnya ini. Ini kita coba save aja lah. Belajar di mana ya? Belajar ini ya. Belajar, kalau seingat saya tak taruh di sini loh. Bentar. GitHub. Ini GitHub mana? GitHub. My GitHub project belajar. Nah, programnya itu belajar water flow sensor gitu ya. Oke, kita coba untuk merubahnya menjadi nilai apa gitu, katakanlah nilai, aku lebih suka seperti ini ya untuk penulisan, sorry. Jadi gaya penulisan kalian sesuaikan sendiri. Saya tak kasih seperti ini biasanya. Ini tak ganti 9600, jadi biar anu aja. Nah, untuk kuota ini apa? Lebih tepatnya ini kuota nggak perlu ya sebenarnya. Oh, ini nggak apa-apa. Kuota ini kita anggap aja ini kita akan mensensor sebuah kuota. Kita akan bikin katakanlah macam apa ya? Macam PLN. Jadi kayak punyanya PLN itu, dia akan mengurangi nilai kuotanya, saldo lah lebih tepatnya. Sebenarnya bukan kalau kuota sih, saldo ini. Nah, di sini jika monitoring on, jadi kalau kita mengaktifkan sistem monitoring, yaitu dia akan mengirimkan nilai data serial pulsanya. Kemudian nah ini nilai datanya di sini ya teman-teman. Nah, ini kemudian kita kopas aja lah. Ini di serial monitoring. Nah, ini kan sprintf ya, ini ya kita serial aja. Ini kan LCD, jadi kita ganti serial.println. Nah, seperti ini. Ini apa sih orang? Oke. Kubik. Oke, kita coba lah, cek dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini valve-nya dihilangkan aja karena valve nggak butuh ya. Kita nggak butuh valve-nya. Kalau keadaan habis itu harusnya mati. Valve itu kayak kran ya istilahnya.
saklar untuk, tapi ini berupa air untuk debit airnya biar berhenti, jadi seperti itu. Oke, kita akan coba verifikasi dulu. Ini kemudian Arduino Nano kalau Uno kalau nggak salah ini, karena ini nanonya udah ku bootloader ya teman-teman, jadi harusnya ganti. LCD buff masih ada di mana? LCD buff. Oh, oke lah, kita cari ambil LCD buffnya di sini. Sorry, kita akan manfaatkan buffernya LCD sebenarnya. Nah, di sini maaf banget kalau kopas ya, jadi biar nggak terlalu lama kalian ini bisa mengujinya. Nah, untuk ini ada interruptnya, nanti saya jelaskan satu-satu biar nggak terlalu panjang juga videonya. Nah, ini alasannya kenapa saya bikin seperti ini. Nanti programnya kalian bisa copy aja ya teman-teman. Nah, ini ada interruptnya teman-teman. Nah, interrupt ini fungsinya apa? Ini untuk kalau ada fungsi interrupt itu dia akan mengutamakan kayak multitasking gitu loh kalau di Arduino itu. Jadi dikerjakan berbarengan, setelahnya interrupt diutamakan sih, lebih tepatnya kayak gitu. Kalau ada sensor yang butuh interrupt ya memang diutamakan sensornya. Nah, karena ini fungsinya kan sensor yang satu ini sangat banget butuh interrupt, karena memang pembacaannya nggak bisa dimasukkan di looping. Nah, kita coba buka serial monitoring. Nah, itu untuk keluar ya, saldo kubik dan lain-lain. Coba kita plusnya groundnya sini. Nah, coba kita putar. Sorry, tiup aja. Itu nambah ya teman-teman. Agak susah sih kalau gini. Kita coba upload yang ini aja deh. Ini kita tampilkan di LCD seperti ini ya teman-teman. Kita coba untuk tampilkan di LCD. Kelihatan nggak ya? Coba aku fokuskan dulu. Oke, saldonya kelihatan ya. Saldonya cuma 2. Jadi kalau kita putar, lepas. Sorry, kita coba putar lagi. Nah, ini kok kenceng banget ya. Ini sebenarnya tergantung nanti kalibrasinya. Kalibrasinya gimana? Itu per liter teman-teman. Kalian harus mengkalibrasi nilai dari pulsa per liternya. Pulsa per liter itu di sini, set pulsanya ini. Nah, pulsa per liter itu harusnya di sini. Per liternya itu diatur. Biasanya kalau pulsa itu 8.000. 8.000-an ini berhubung karena saya satuannya rubah ke kubik. Ini kan 1 kubik berarti 1000, berarti 1000 liter baru 1 kubik kan gitu. Kan 10 1 kali 1 meter kali 1 meter kan ya teman-teman. Jadi dalam satuan cc itu jadinya 1000 liter. Nah, untuk set pulsanya 8.000-an sekitaran segitu. Kalian coba sendiri macam kalibrasi sendiri, harus dites menggunakan kalibrator. Kalibratornya apa ya, sebuah literan ya, atau bejana literan 1 liter kalian keluarkan. Di situ harus cek bener-bener keluarnya harus 1 liter, ketemu pulsanya nilainya berapa nanti akhirnya, seperti itu. Berarti per liter pulsanya katakanlah 8.000 ya, berarti di set di EEPROM-nya harus 8.000. Nah, berhubung di sini saya set 2, jadi kesannya lebih kenceng. Karena lebih kenceng itu tujuannya kan 1000 liter. Jadi biar kelihatan di sini perubahannya cepet-cepet berubah. Jadi kalau ini misalkan ini kan masih 0,5 ya, saya habiskan. Nah, itu baru ngurangi saldonya. Jadi kuota itu adalah saldo. Ibaratkan di PLN. Kalau habis gimana? Ya udah habis. Berarti valve-nya ditutup, airnya tidak mengalir ya. Jadi ini sistemnya seperti untuk misalkan sangat bermanfaat untuk di anak kos misalkan seperti itu. Yang punya kos-kosan bisa pesan kalau mau. Oke, ya. Seperti itu kalau mau
kalian bisa manfaatkan project-project seperti ini untuk penerapan di kos-kosan. Jadi biar anak-anak kos tidak terlalu boros air. Jadi seperti itu. Kalau misalkan airnya dibikin berbayar seperti itu ya teman-teman. Jadi semoga bermanfaat ya tutorial ini dan semoga paham. Nah, untuk pulsa itu adalah apa ya? Nilai yang dikeluarkan pulsa adalah nilai dari pulsa dari interrupt ya. Nah, ini kan ada 00 itu kelihatan ya. Harusnya kelihatan sih. Saya zoom deh. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itu 010101 itu sebenarnya adalah nilai pulsanya teman-teman. Perubahan datanya 0101. Setiap perubahan itu akan dibaca kemudian akan dikonversi untuk nilai ke liter. Jadi seperti itu. Berapa pulsa per liternya seperti itu. Nah, itu akan dikalkulasi lagi setelah dapat 1 literan, dirubah ke kubik, kemudian dirubah lagi kemana, terserah pemanfaatannya kemana sih, yang penting udah dapat nilainya acuannya, misalkan per liter, atau kalian mau nyobanya per cc atau per apa. Jadi per cc itu berapa pulsa kayak gitu kan, nggak mungkin per cc ya, jadi per liter, lebih gampangnya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat tutorial kali ini. Untuk pembahasan codingnya mungkin di sini ada sedikit saya yang bahas kenapa saya ini ada perintah. Ini kayaknya perintah-perintah di sini masih dasar ya, sebenarnya ini dasar banget yang sebelah sini. Nah, di sini ada perintah namanya attach interrupt. Itu adalah yaitu memfungsikan pin interrupt dari Arduino, dimana pin interrupt di sini adalah pin 2 dan pin 3. Pin 2 dan pin 3 itu terletak di sebelahnya RTX kalau di Nano. Jadi kalian cek itu nggak ada tolerir, jadi hanya di situ karena tergantung model tergantung apanya, itu tipe dari Arduino kalian. Kalau kalian coba buka misalkan attach interrupt Arduino, coba kalian buka, di sini ada pembahasan tentang interrupt ya teman-teman. Di sini ada boardnya. Arduino Uno adalah pin 2 dan 3, Nano juga pin 2 dan 3, yaitu yang base-nya menggunakan Atmega 328. Kalau Atmega yang WiFi, Atmega Mega, misalkan Arduino Mega 2560, di sini sangat banyak, termasuk pin interruptnya terlalu banyak ya. Ini tergantung kalian. Kalau misalkan pakai 2 sensor, Arduino Nano udah cukup. Kalau Arduino yang lebih dari 2 sensor ya pakai Arduino Mega ya teman-teman. Di sini kalau yang ini saya menggunakan Nano. Jadi di sini cukup untuk mengdrive valve-nya itu nanti elektrik menggunakan 12 volt kalau nggak salah. 12 volt valve. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, semoga bermanfaat tutorial kali ini ya. Jangan lupa bisa. Oke, sekian dulu.